Kemarin ada yang lihat TV? Gimana? Nah, coba ini dibaca, ini ada di KR itu. Tadi coba dibaca. Ini sebenarnya saya tidak akan nyerangkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi karena sudah diterangkan TV, mungkin nasional, seluruh Indonesia mendengar, saya bacakan ini untuk pelurusan. Luruskan yang terjadi kemarin. Tolong ini kru TV supaya mempersiapkan. Ya, kru TV MTA supaya mempersiapkan. Nanti ditayangkan di layar-layar. Tapi sebelum itu, dibacakan dulu ini berita KR. KR online, pengajian MTA di Kudus dibubarkan paksa. Ini judulnya, pengajian MTA di Kudus dibubarkan paksa. Karena saya tidak merangkan ibu-ibu, bapak-bapak sudah mendengar lewat TV, Metro, apalagi Trans TV, itu kan nasional dengar semua. Maka saya imbangi karena saya belum bisa masuk TV, ya, TV nasional, tapi saya akan klarifikasi ke Metro dan Trans yang menyiarkan berita bohong itu. Ya, sementara ini sebagai imbangan saya terangkan lewat radio nasional. Radio MTA FM, Radio Persada FM nasional. Ini didengarkan oleh seluruh Indonesia, mungkin dunia. Kalau tidak saya jelaskan begitu, karena berita itu lebih cenderung memojokkan MTA, seolah-olah MTA seperti itu. Maka coba dibacakan baca dulu itu surat kabar, biar saudara tahu. Sabtu 28 Januari 2012, Kudus, KR Jogja. Majelis Tafsir Al-Quran MTA yang menyelenggarakan pengajian umum dalam rangka pengukuhan MTA Perwakilan Kudus di Kudus Sabtu 28 Januari dibubarkan paksa atas desakan warga Nahdlatul Ulama atau NU yang menggelar aksi unjuk rasa. Jadi pengajian MTA di Kudus kemarin memang ada demo, yang demo orang-orang NU. Saya baru kali ini menyebut NU. Ya. Mengapa? Karena itu memang terang-terangan di sana demonya. Ternyata diliput di TV, Metro, di Trans TV, di surat kabar ini, suara KR ini, yang dibaca ini KR, Kedaulatan Rakyat. Coba terus dibaca. Aksi unjuk rasa ratusan warga NU yang dimulai di Gedung Ngasirah, Kudus. Sebetulnya itu tidak ada ratusan, kira-kira 20 orang. Ratusan banyak itu karena apa? Karena jalannya macet, terus banyak orang naik kendaraan mandek di situ, jadi banyak, dan orang nonton. Ya terus masuk MTA sendiri ditutup karena pengajiannya kan seperti kita itulah masuk di situ di gedung dan halaman di depan itu ada regol besi. Lah ketika pengajian jalan ada orang demo itu ditutup oleh polisi, regolnya ditutup sehingga para pendemo tidak bisa masuk di jalan. Nah karena di jalan, karena akhirnya memacetkan lalu lintas. Nah orang-orang yang lewat di situ, ini ada apa? Tuh mandek terus jadi banyak orang nonton itu. Terus aksi yang dimulai dari Gedung Ngasirah Kudus Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat merupakan gabungan dari beberapa organisasi NU seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, serta Barisan Ansor Serbaguna Banser, Gerakan Pemuda GP Ansor dan Fatayat. Unjuk rasa warga NU untuk menuntut pembubaran pengajian MTA tersebut dilakukan di depan pintu gerbang komplek Gedung Ngasirah yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dengan mengusung sejumlah poster yang bertuliskan tentang pembubaran MTA dan kecaman terhadap sejumlah pelajaran yang dianggap menyimpang. Sebanyak 200 personel Polres Kudus yang diterjunkan untuk mengamankan aksi tersebut terpaksa mengalihkan arus lalu lintas dari arah Pati menuju Kudus lewat jalan UMK Kudus, sedangkan dari arah Kudus lewat jalur alternatif lainnya.
Koordinator aksi sekaligus pengurus pusat IPNU, Saiful Anas mengaku menerima laporan dari berbagai daerah tentang kehadiran MTA. Sering terjadi konflik dengan warga sekitar karena ajarannya cukup meresahkan. Pengajian yang dilakukan juga pernah menghujat para kiai. Hal paling fatal, dosa orang yang melakukan tahlil dianggap lebih besar dibanding orang yang berzina. Padahal tahlil sudah menjadi tradisi warga NU, ujarnya. Nah, saudara, katanya yang pernah ngaji langsung di sini atau mendengarkan radio, pernah MTA menerangkan bahwa dosanya lebih besar daripada dosanya orang zina. Nah, di MTA aja kalau orang zina itu hukumannya diapakan? Boikot. Kalau di hukum itu raja, maksudnya boikot. Orang MTA kalau ada sering zina, ucap salam jangan dijawab, ketemu jangan diberi salam. Itu hukuman yang diberikan oleh warga MTA. Lah kok diputer katanya lebih baik zina daripada tahlilan. Itu kan fitnah kan itu. Nah, fitnah. Nah, maka itu karena itu sudah disebarkan dunia. Kalau saya tidak memberikan imbangan berita ini, dikira MTA itu seperti itu. Gitu? Terus? Hal tersebut, kata dia, membuat warga NU resah jika MTA benar-benar ada di Kudus yang memiliki kebiasaan melakukan tahlil. Padahal MTA sudah ada, di Kudus sudah ada. Ya resah, MTA di Kudus itu sudah resmi. Sebelum, maka kemarin tidak peresmian. Apa? Pengajian, pengumuman. Secara resmi MTA di Kudus itu sudah ada. Surat SK, surat keputusan sudah diberikan kepada Muspida. Kapolres, kepada Polres, kemudian Kejaksaan, Pengadilan, Bupati, ya, Kodim, ya, semua sudah diberitahu. MTA di sana ada. Tetapi kalau itu hanya surat diberikan keputusan-keputusan begitu, masyarakat kan tidak tahu. Maka dengan adanya pengajian itu ibaratnya pengumuman perwakilan MTA di Kudus sudah resmi. Maka saya terangkan itu, siapa yang ingin mengaji di MTA Kudus ini, siapapun boleh. Dari golongan Islam, apapun golonganmu, apapun partaimu, boleh ngaji di MTA. Kemarin saya dengar kalau pernah saya. Bahkan tidak hanya orang Islam, orang yang beragama lain, apa Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu mau ngaji di MTA boleh. Itu menunjukkan bahwa MTA itu suatu kajian yang sangat terbuka, tidak tutup-tutup. Maka kalau ada tadi menerangkan bahwa MTA orang zina masih lebih baik atau tahlilan dosanya lebih besar daripada orang zina, itu semua yang pernah dengar pengajian atau dengar radio MTA mesti dengar. Kalau hatinya bersih mesti mengatakan tidak pernah ada kata itu. Kalau hatinya kotor sengaja mencari kesalahan ya seperti itu. Tapi suruh nunjukkan bukti kapan kamu mendengar itu dari mana, tidak bisa. Yaitu dasarnya hanya dari mulut ke mulut, disebarkan dengan mulutnya. Seperti dalam surat An-Nur itu. Terus? Selain itu, kata dia, mayoritas warga NU memiliki kultur yang banyak bernuansa klasik yang dibawa Sunan Kudus. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi karena ajaran MTA memang cukup meresahkan, ujarnya. Ia mengaku memiliki cukup bukti terkait ajaran dari MTA yang dianggap radikalis serta menafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri. Untuk itu, kata dia, pengurus cabang IPNU Kudus yang mendapat restu dari sejumlah kiai di Kudus sepakat menolak kehadiran MTA di Kudus. Apalagi, lanjut dia, sebagian besar peserta pengajian bukan warga Kudus,
melainkan dari luar Kudus seperti Solo, Pati, dan beberapa daerah di Jateng. Jadi di sini yang datang ini apa sebagian besar apa dari warga Solo? Tadi saya dengar dari Madiun rombongan 72 orang, dari Lampung, dari Gombong, dari Jogja, nek dihitung yang dari Solo cuma berapa? Ya, banyak yang dari luar Solo. Kenapa jauh-jauh datang ke sini? Ya. Oh, datang haji kok dilarang. Sedang orang lihat bola aja dari Jakarta lihat ke Surabaya, dari Surabaya lihat Jakarta, tidak pernah ada ngurus itu. Itu lihat bola. Apalagi lihat dangdut. Ya. Tidak ada yang ngurus. Itu jelas hanya orang mencari-cari kesalahan. Apa ada peraturan kalau orang ngaji? Misalnya orang Kudus yang datang hanya orang Kudus saja. Orang Solo yang datang hanya orang Solo saja. Apa ada aturan begitu? Itu orang mencari-cari kesalahan. Terus? Sedangkan peserta pengajian dari Kudus katanya hanya sekitar 40-an orang. Beberapa peserta aksi unjuk rasa juga sempat mencabut bendera MTA yang berada di tepi jalan karena pengajian yang diselenggarakan di Kudus tanpa izin. Dan hanya pemberitahuan saja kepada sejumlah pihak terkait. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, pengajian umum yang diselenggarakan MTA akhirnya dihentikan karena jadwal sebelumnya berakhir hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga sekitar 3.000 peserta pengajian harus meninggalkan gedung Ngasirah dengan mendapat penjagaan polisi. Sudah. Masih Terus ya. Seharusnya kegiatan pengajian umum dalam rangka pengukuhan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kudus akan berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, kata Ketua Panitia Pengajian sekaligus Ketua Perwakilan MTA Kudus Rozak Al-Abad. Ia mengungkapkan organisasinya merupakan organisasi legal. Seharusnya diberikan keleluasaan untuk saling menghormati. Kami juga belum mengetahui alasan mereka menolak kehadiran kami, ujarnya. Terkait dengan tuduhan menghalalkan daging anjing, katanya MTA tidak pernah mengajarkan hal demikian, termasuk tuduhan lain. Menurut dia, perbedaan pendapat harus dipahami, bukan dianggap lawan. Ia menegaskan MTA tidak memiliki ajaran, melainkan hanya menyampaikan ajaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. MTA memiliki 48 perwakilan di seluruh Indonesia yang terbentuk pada 1972, sedangkan tercatat di Akta Notaris pada 1974. Meskipun peserta pengajian sudah pulang, beberapa pengurus MTA serta satuan petugas yang berseragam militer masih berada di lingkungan gedung pertemuan. Kapolres Kudus AKBP Andik Setiono juga ikut mendampingi sejumlah perwakilan warga NU yang menemui perwakilan MTA untuk meminta pengurus dan satuan pengamanan segera meninggalkan gedung Ngasirah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, mereka meninggalkan gedung Ngasirah dengan diangkut beberapa bus dan mobil pribadi dengan kawalan polisi. Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan terlebih dahulu menggelar doa bersama aparat kepolisian Polres Kudus. Kapolres Kudus AKBP Andik Setiono mengakui kegiatan pengajian yang digelar oleh MTA sudah ada pemberitahuan. Hal ini bisa dicegah jika terjalin komunikasi dengan pengurus MTA dengan Kiai Sepuh di Kudus sebagai budaya yang dijunjung tinggi masyarakat setempat, ujarnya. Cukup, Ustaz. Di berita tadi banyak kebohongan, toh?
MTA tidak pernah mengadakan pengajian akbar kok. Selesai jam 3 ya ora salat zuhur. Jelas bohong itu. Jadi di mana-mana biasanya MTA itu paling banter adzan zuhur harus sudah selesai. Itu jadi kebohongan. Yang kedua, kebohongan yang lain, ya, dibubarkan paksa dan enggak, itu memang sudah saatnya bubar. Karena apa? Mestinya yang datang itu sambutan-sambutan yang dijadwalkan sambutan MUI Surakarta. Nah, kemudian Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan sebetulnya sudah sanggup, rencana mau berangkat bersama saya Jumat malam itu rencana. Tapi beliau paginya telepon saya, ada perintah mendadak dari rektor, karena Pak Rektor pergi ke Australia, beliau untuk mewakili adanya seminar di Hotel Sunan. Akhirnya mendadak terpaksa beliau tidak bisa hadir. Kemudian sambutan berikutnya dari MUI Kudus, dari MUI Jawa Tengah. Tapi memang MUI Kudus, MUI Jawa Tengah, konor kabarnya seperti di Bluro dulu, tidak merekomendasi kegiatan MTA. Nah, baru sambutan Pak Bupati. Pak Bupati saat itu sebetulnya juga akan hadir, tapi ada panggilan ke gubernur, akhirnya mewakilkan Kabak Kesra. Kabak Kesra kemarin berlinang air mata. Sangat sedih melihat kejadian itu. Akhirnya setelah selesai beliau menemui saya, menemui MUI pusat, ya, Pak Khalidwan. Beliau minta maaf atas kejadian yang sangat tidak diinginkan dari rakyat Kudus. Sambutan beliau kan bagus sekali sambutannya itu. Kita harus mengamalkan. Islam itu harus diamalkan, Quran harus diamalkan. Nah, sambutan beliau, sambutan dari Bupati, bagus kan? Nah, saat itulah ketika dari MUI pusat, ya, makanya kalau MUI daerah, padahal MUI pusat saja merestui bahwa beliau yang membuka selubung papan nama dan beliau yang memberi tausiah, gitu. Nah, itu ada di MUI itu. Pemerintah khusus sangat sedih, malu itu sebenarnya. Terus isi berita begitu. Sekarang kamu lihat isian pidato saya dalam kajian itu pun saya terangkan. Saya nggak ngerti kalau mau ada demo, saya nggak tahu. Memang biasa kita kan selalu menekankan MTA di mana jangan merupakan bagian tersendiri dari umat Islam, tapi merupakan satu kesatuan dari umat Islam yang lain. Adapun beda paham, beda yang pendapat dan sebagainya, itu sudah zaman Nabi sudah ada. Sesama Muslim, sambutan saya, hukumnya haram kalau sampai terjadi perkelahian sesama Muslim, apalagi sampai yang mati dan yang membunuh semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Ya. Maka saya mengendalikan, alhamdulillah, warga MTA itu mudah. Ya, diajak taat pada Allah, taat pada Rasulullah itu bukan taat pada saya, taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Ada demo, kalau dilihat, kalau memang menang-menangan, nggak seberapa, wong 20 wong aja. Ya taruhlah, dia kata 200 betul, 200 satgas kita ribuan, peserta kita ribuan. Kalau kita lihat ibu-ibu, ya ketika keluar dari ini, tidak ada ibu-ibu yang tampak kesusun, takut ya, malah ada yang rangkulan, senyum-senyum. Mungkin bagi ibu-ibu, ya hidup-hidup delok demo, rong tahu ngerti demo kayak apa. Oh demo kayak ngono kuwi. Tidak ada yang takut itu. Apalagi bapak-bapak. Ya, ngomong dengan yang lain. Sebetulnya kalau ditandangin, tapi Ustaz nggak boleh. Ini nggak seberapa. Iya, bagaimanapun juga kamu tidak boleh. Kalau kamu sampai berbuat nandangi begitu, malah kamu tak keluarkan dari satgas. Nggak boleh. Kita itu, kalau kita melawan orang semacam itu, pertama dosa kita. Dia orang Islam, kita orang Islam. Ya dah? Kecuali kalau dia dahului menganiaya, berbuat menyakiti kita, namanya kita membela diri. Kalau sebab begitu biarkan saja lah.
Sampai dia kesel, bengok-bengok sendiri nanti dia kesel. Nah, sekarang kita lihat tayangannya. Pantaskah sebagai seorang muslim seperti itu menyebut-nyebut nama Allah untuk menghalang-halangi jalannya pengajian yang dasarnya hanya fitnah. MTA menghalalkan anjing, MTA tahlilan dosanya lebih besar daripada zina. Itu semuanya berita bohong tanpa dasar kebenaran. Kalau tadi mengatakan dia mempunyai fakta, bukti-bukti, suruh menunjukkan buktinya, saya yakin tidak akan bisa. Itu hanya ucapan dari mulut ke mulut saja. Ya, coba sekarang ditayangkan. Dia lihat demonya seperti apa, gayanya untuk menyebut nama Allah, menghalang-halangi pengajian itu wujudnya seperti apa. Dan nanti lihat itu lah. Nanti yang di monitor yang di atas, ada monitornya.